Sotihotu Namo Buddhaya. Selamat datang di Dhammatube Channel. Semoga sahabat Dhamma selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Sang Triratna. Pada video kali ini mari kita bersama-sama mempelajari tentang proses terbentuknya bumi dalam agama Buddha. Jangan lupa klik tombol suka, bagikan, dan berlangganan agar Buddha Dhamma tetap lestari. Mari kita simak videonya. Cerita ini terdapat dalam Aganya Sutta, bagian Sutta Pitaka, Digha Nikaya. Khotbah ketika Sang Buddha sedang berdiam di Sawati, di Pubarama milik Migaramata. Khotbah ini disampaikan kepada Wasetha dan Bharadwaja ketika sedang menjalani latihan kebikhuan. Dalam agama Buddha, pada dasarnya manusia diliputi oleh 3 akar kejahatan yaitu lobha atau serakah, dosa atau kebencian, dan moha atau ketidaktahuan. Dari 3 akar kejahatan inilah yang menyebabkan lingkaran kelahiran dan kematian suatu makhluk. Sang Buddha berkata, Wasetha, terdapat suatu saat, cepat atau lambat, setelah suatu masa yang lama sekali, ketika dunia ini hancur. Dan bila mana hal ini terjadi, umumnya makhluk-makhluk terlahir kembali di Abbasara atau alam cahaya, di sana mereka hidup dari ciptaan batin atau manomaya, diliputi kegiuran, memiliki tubuh yang bercahaya, melayang-layang di angkasa, hidup dalam kemegahan. Mereka hidup secara demikian dalam masa yang lama sekali. Pada awal terbentuknya bumi, pada saat itu hanya tampak air diselimuti kegelapan. Tidak ada bulan, matahari, bintang, siang dan malam. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Makhluk-makhluk hanya dikenal sebagai makhluk saja. Setelah waktu yang sangat lama, tanah dengan sarinya yang lezat muncul di atas permukaan air seperti bentuk-bentuk buih atau busa. Tanah ini memiliki warna, bau, rasa seperti mentega murni dengan kualitas terbaik dan sangat manis bagaikan madu murni. Makhluk yang memiliki sifat serakah berusaha mencicipi dan makan sari tanah yang seperti madu dengan jarinya. Setelah berusaha mencicipi dan makan, timbul keinginannya untuk memecahkan gumpalan-gumpalan sari tanah. Akibat dari tindakannya itu, cahaya dalam tubuh mereka pun menjadi lenyap. Bulan dan matahari mulai muncul. Siang dan malam dapat dibedakan, bulan, minggu dan tahun serta musim mulai muncul. Makhluk-makhluk makan sari tanah seperti madu murni dalam waktu yang lama sehingga penampilan mereka berbeda. Ada yang rupawan dan buruk rupa. Makhluk yang rupawan menjadi sombong terhadap makhluk yang buruk rupa. Akibatnya tanah yang lezat lenyap berganti tumbuh-tumbuhan dari tanah atau bumi papatiko yang cara tumbuhnya seperti jamur berjenis cendawan. Jamur tersebut juga memiliki warna, bau, dan rasa seperti mentega yang manis bagaikan madu murni. Makhluk-makhluk mulai makan jamur sehingga perbedaan penampilan mulai meningkat. Sifat sombong dan angkuh muncul pada penampilan yang rupawan. Akibatnya, jamur manis lenyap berganti tumbuhan menjalar atau badalata yang cara tumbuhnya seperti bambu, rasanya juga sangat manis bagaikan madu murni. Makhluk-makhluk mulai memakan tanaman merambat sehingga tubuhnya menjadi lebih padat dan perbedaan penampilan lebih meningkat. Makhluk-makhluk itu pun menjadi semakin sombong, sehingga tanaman merambat pun lenyap. Makhluk-makhluk berkumpul dan meratap menyesali tanaman merambat lenyap. Setelah tanaman merambat lenyap berganti tumbuhan padi atau sali. Tumbuhan padi atau sali masak di alam terbuka. Tumbuhan padi adalah tanaman padi tanpa dedak dan sekam serta halus dan berbutiran bersih. Makhluk-makhluk yang mempunyai sifat malas mulai mengumpulkan padi untuk 2 hari, 4 hari, dan 8 hari. Padi yang telah dituai batangnya tidak tumbuh kembali sehingga terjadi masa menunggu. Batang-batang padi mulai tumbuh serumpun. Makhluk-makhluk mulai makan padi yang disimpan dan dedak mulai menutup butiran padi. Makhluk-makhluk ini pun mulai makan butiran padi. Hal ini berlangsung selama waktu yang sangat lama sehingga perbedaan penampilan lebih meningkat. Bagi yang wanita tampak kewanitaannya dan laki-laki tampak kelaki-lakiannya. Kemudian, laki-laki sangat memperhatikan keadaan wanita, dan wanita memperhatikan tentang keadaan laki-laki. Karena saling memperhatikan keadaan satu sama lain maka timbullah nafsu indra dalam tubuhnya. Sebagai akibat adanya nafsu indra tersebut, mereka melakukan hubungan kelamin atau metuna. Karena mereka malu dengan perbuatannya, mereka mulai membuat penutup badan atau baju serta membuat rumah-rumah untuk menjadi tempat tinggal. Demikian seterusnya hingga manusia berkembang sampai saat ini. Demikian penjelasan tentang proses terbentuknya bumi menurut agama Buddha. Semoga dapat menambah pengetahuan tentang Buddha Dhamma, Sabbe Satta Bhavantu Suhitata,
Semoga semua makhluk hidup berbahagia.